Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 8 yang Bapak cintai dan banggakan, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketetapan iman kita, Islam kita, dan yang paling utama adalah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita harus betul-betul bisa menjaga kesehatan kita. Tetap kuat imunnya untuk melawan pandemi corona ini yang sudah hampir 7 bulan ya. Kita sudah belajar di rumah terus. Kemudian untuk kelas 8 juga melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, masih dalam dinasti Abbasiyah. Kemarin saya sudah sedikit memberikan ulangan harian yang hasilnya kalian sebetulnya untuk mempelajarinya ya seperti belajar tatap muka, itu serius. Bukan berarti Bapak dan Ibu guru tidak memberikan nilai, diberikan nilai. Cuma nanti hasilnya akan ketahuan. Ini kan buat penambahan nilai ketika nanti kamu mau PTS. Sebentar lagi udah PTS nih. Paling kamu belajar hanya dapat 2 bab. Ya. Itu serius, harus serius. Dan ketika kamu mengikuti PJJ melalui video ini, jangan setengah-setengah dari awal. Dari awal kamu mengikuti sampai akhir. Jangan ketika ada kerjaan baru menanyakan WA ke masing-masing ke guru mata pelajaran, mungkin ke SKI, akidah akhlak, fikih, Al-Quran, hadis, baru tanyakan kerjaannya di halaman berapa, di buku LKS berapa. Berarti kamu tidak mengikuti pelajaran PJJ melalui video, atau kamu mengikutinya di awal saja, tengahnya dipotong, udah lanjut main kembali, selesaikan sampai akhir. Ya, supaya kamu bisa mengetahui dan tidak bertanya-tanya lagi. Atau 2 hari mau selesai, udah hari ke-6 baru mengerjakan. Bingung kan apa yang dikerjakan? Akhirnya apa? Ditanyakan lagi kepada teman mungkin, atau langsung kepada Bapak Ibu guru ini. Jadi ini sangat penting sekali ya. Walaupun belajar dari rumah, tetap kamu mengikuti apa-apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, bisa melalui Google Form, bisa melalui Classroom, bisa melalui Zoom, ya, bisa melalui Google Meeting dan sebagainya. Terus kamu ikuti. Ya, nggak usah takut kehabisan kuota. Ini kan pembelajaran yang harus kamu ikuti. Gitu. Ya, insya Allah nanti kalau pemerintah sudah membagikan kuota, kamu harus tambah semangat. Jangan pakai alasan, wah saya nggak ada kuotanya, saya ini. Akhirnya apa? Tidak mengikuti. Ya. Baik, saya langsung melanjutkan pembelajaran tentang dinasti Abbasiyah. Kemarin sudah kehalifahan yang pertama kita sudah banyak ceritakan tentang Abu Ja'far Al-Mansur. Sekarang khalifah selanjutnya Harun Ar-Rasyid. Ini adalah salah satu yang mempunyai nama besar ketika memimpin dinasti Abbasiyah. Ya. Dia itu yang bernama Harun Ar-Rasyid. Dilahirkan pada bulan Februari tahun 763 atau tahun Hijriahnya 145 di daerah yang bernama Rai. Dia putra dari Al-Mahdi dan ibunya bernama Haizuran. Semasa kecil dididik dalam pengawasan Yahya ibnu Khalid Al-Barmaki, bangsawan terhormat dari Baik. Baik ini salah satu kota yang ada di negara Persia. Persia ini sekarang Syria ya namanya ya. Negara yang sekarang sedang bergolak. Ia memang dilahirkan di lingkungan istana. Dididik dengan baik sehingga mempunyai kepribadian yang teguh dan tertanam jiwa toleran.
Ini yang juga diajarkan oleh Rasulullah, ya. Jiwa toleran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat terakhir inilah, ya. Lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu, kita agamamu, dan agamaku. Ini adalah ayat toleran. Jadi dalam usianya yang masih relatif muda, ia telah mempunyai tanggung jawab yang diberikan oleh ayahnya ketika menjabat sebagai gubernur Saifah tahun 163 Hijriah. Agar pemerintahan wilayah-wilayah tersebut dapat berjalan lancar, Harun ar-Rasyid mengangkat wakil-wakilnya yang di daerah. Ya, setelah itu Al-Mahdi meninggal tahun 170 atau bertepatan dengan 766 Masehi. Ia menggantikan kedudukan saudaranya yang bernama Musa al-Hadi. Harun ar-Rasyid menduduki tahta dalam usia yang relatif masih muda, yaitu ketika Harun ar-Rasyid berusia 23 tahun. Tepatnya pada bulan September tahun 786 Masehi atau 760 Hijriah. Sebagai penguasa dunia yang terbesar waktu itu, kemasyhuran dinasti Romawi atau Kaisar Romawi di bawah pemerintahan Khalifah Daulah Abbasiyah mencapai masa kejayaan di negeri yang kuat dan wibawa ketika dia memerintah. Harun ar-Rasyid pula sebagai penguasa yang taat beragama, seorang yang soleh, senang dan peduli kepada ilmu pengetahuan. Ia seorang khalifah yang dicintai rakyatnya, mempunyai jiwa murah hati, kedermawanan tinggi. Namanya menjadi legenda dalam kisah 1001 Malam. Apa saja sih usaha-usaha yang dijalankan oleh Harun ar-Rasyid? Prestasi yang ditinggalkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid: mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini yang paling utama, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa itu, peradaban Islam maju dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Langkah apa yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid? Menghimpun para ilmuwan, ya, memberi masukan, memberikan kepercayaan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, menunjuk Yahya al-Barmaki menduduki jabatan Perdana Menteri, memberikan jabatan kedua putra Yahya bin Barmaki yang bernama Ja'far dan Fajal sebagai petinggi pada pemerintahan Harun ar-Rasyid, memberikan jabatan kepada kedua putra Yahya, memberikan motivasi yang baik moral maupun material, meningkatkan jaminan hidup, fasilitas, konsentrasi bidang pengetahuan saja, merintahkan pada pasukannya untuk mencari nafkah atau buku-buku yang dari kota-kota musuh setelah selesai perang, dibawa pulang, dipelajari. Jadi nggak dihanguskan, nggak dibakar buku itu karena buku adalah jendela dunia. Dibaca, pertahankan, bukan berarti punya musuh itu harus dimusnahkan, tidak. Kan ada ilmu yang harus kita ambil, kita dapatkan. Sama seperti sekarang kita orang Islam tapi belajar di pendidikan di luar Islam misalnya. Silahkan saja, kita kan ngambil ilmunya, bukan ngambil agamanya. Yang penting agamanya sudah kuat ditanamkan pada diri kita. Kalimat tauhidnya sudah kuat. Ya, akidahnya kita sudah kuat. Apapun yang kita inginkan ketika kita belajar di pendidikan non muslim, ya kita bisa mempertahankan agama kita. Nah, ini
Toleransi harus kita jaga, jangan kita selalu malah mencaci maki. Kalau dia melihat agama Islam itu enak, santun, ya, tidak ada paksaan dalam Islam, la ikraha fiddin, insya Allah orang juga jadi akan melemah dan akan meninggalkan agamanya dan akan masuk Islam. Kalau kita memang mengajarkan agama Islam dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah, jangan malah menakutkan, jangan seperti sekarang teroris dan sebagainya yang dianggap radikalisme, ya. Iya, mudah-mudahan tidak radikal ya kita ini, ya. Iya, kita tetap menjaga uswah dari agama Islam kita. Jadi inilah yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid. Kemarin ada juga pembangunan gedung, fasilitas sosial juga dibangun oleh Harun Ar-Rasyid. Kemudian apa sih jasa-jasanya ketika dia memegang kekuasaan di dinasti Abbasiyah? Banyak dia mengembangkan ilmu pengetahuan, peradaban Islam, pembangunan bendungan irigasi yang disebut terusan Jubaidah, menjamin gaji dan tunjangan hidup bagi ilmuwan. Iya, biar ilmuwan nggak kemana-mana, biar ngelihat, waduh gaji di sana gede, pindah aja ke negara lain. Tidak, ada diberikan gaji yang bagus, honor yang bagus, dipertahankan, ya kemana-mana. Itu makin berkembang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Harun Ar-Rasyid. Mendorong para ilmuwan agar mencari manuskrip ilmu pengetahuan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Syria, kemudian terjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab. Dari bahasa-bahasa Eropa, bahasa-bahasa di luar bahasa Arab itu diterjemahkan, diambil, ilmu diserap. Ini belajar itu kan Nabi Muhammad juga waktu dulu mengatakan tolabul ilmi walau bisin, belajar untuk ilmu sampai ke negeri Cina. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Menjaga keutuhan wilayah, minta kepada pengelola Baitul Mal agar dana yang ada dimanfaatkan untuk keperluan hidup narapidana, kepentingan sosial, mendirikan perguruan-perguruan tinggi, lembaga-lembaga Islam, penelitian, pengembangan pengetahuan, dan mendirikan Baitul Hikmah. Ini cara yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid, ya. Dan satu lagi, ya, di dalam cerita juga Harun Ar-Rasyid tumbuh, ya, seorang yang bernama Abu Nawas, orang yang hebat ya dalam puisi, prosa dan sebagainya. Adalah juga zaman Abu Nawas juga pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Ilmu pengetahuan hebat sekali, ya. Ada ahli kedokteran, ahli matematika, filsafat, ya, dan ilmu-ilmu yang lain. Bukan hanya ilmu pengetahuan agama, tapi ilmu pengetahuan umum juga menguasai pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam dinasti Abbasiyah. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Untuk soal, ya kamu kerjakan saja. Ya sama ini, ya, tentang kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya, saya tunggu ya tugasnya. Nanti langsung saja ke WA saya. Itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah, ya, jaga kesehatan, dan kalau keluar tetap memakai masker. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.